Manchester United dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood. Mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, Greenwood dibekukan dari skuad Manchester United dalam 1,5 tahun terakhir. Ini disebabkan sang penyerang terjerat kasus hukum meski kasus ini sudah selesai di awal tahun 2023 kemarin. Greenwood sendiri masih belum dilibatkan dalam tim utama Manchester United hingga pramusim kali ini. Manajemen Setan Merah dilaporkan masih menggelar investigasi internal untuk memahami kasus ini dengan lebih komprehensif. Dilansir Manchester Evening News, proses investigasi ini sudah selesai. Manchester United akan segera mengumumkan kejelasan masa depan Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi, lebih tepatnya sebelum Manchester United memainkan laga perdana mereka di Premier League 2023. Langkah ini diambil agar persiapan Manchester United untuk musim 2023 tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood. Menurut laporan yang sama, Greenwood kemungkinan besar akan dilepas Manchester United, namun tidak secara permanen. Manchester United dan Erik ten Hag dilaporkan masih menaruh kepercayaan pada sang pemain, karena mereka menilai Greenwood adalah salah satu pemain muda terbaik mereka saat ini. Jadi dengan dipinjamkan ke klub lain, ia bisa perlahan tapi pasti mengembalikan performanya usai 1,5 tahun absen. Alhasil di musim depan ia bisa kembali ke skuad Manchester United dengan performa terbaiknya. Sheikh Jassim dikabarkan mengambil langkah kejutan untuk mempercepat proses akuisisi Manchester United. Pihak Glazer masih belum merampungkan proses penjualan Manchester United sejak November tahun 2022. Melansir dari Sport Bible, bankir Qatar itu ternyata memiliki siasat untuk membujuk keluarga Glazer agar segera menjual saham Setan Merah. Siasat tersebut adalah Sheikh Jassim memberi penawaran 5 miliar pound kepada Manchester United, tapi ditambah dengan 1 miliar pound lagi. Keluarga Glazer dikabarkan sudah menetapkan angka 6 miliar pound untuk siapapun yang berniat membeli saham Manchester United. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe sama-sama sudah di babak 5 dalam hal perang penawaran dengan pihak Qatar memaksimalkan tawaran mereka sampai 5 miliar pound. Angka 5 miliar pound tersebut sudah menjadi upaya terakhir bagi Sheikh Jassim, artinya, ia tidak akan menaikkan penawarannya kepada pihak Glazer. Namun, ternyata baru-baru ini muncul kabar bahwa ada tambahan 1 miliar pounds yang siap digelontorkannya untuk investasi. Artinya, Sheikh Jassim siap memenuhi tuntutan keluarga Glazer yang ingin menjual Manchester United dengan total saham 6 miliar pounds. Aksi keluarga Glazer yang terus mengulur waktu membuat pembelian Manchester United Sheikh Jassim semakin tertunda. Pasalnya, ada penghalang dari keluarga Glazer yang kemudian membuat Manchester United belum jadi dijual untuk sementara waktu. Seperti dilansir Express, Manchester United bisa saja baru dibeli pada musim gugur nanti atau selepas bursa transfer musim panas 2023 usai. Pasalnya, keluarga Glazer masih menimbang lagi tawaran yang diberikan oleh Sheikh Jassim, selain juga masih ada negosiasi yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya, jurnalis Italia, Fabrizio Romano pun beberapa kali memberitakan soal penjualan Manchester United. Fabrizio Romano menyebut bahwa proses penjualan Manchester United kepada Sheikh Jassim masih berlanjut, tapi hanya terjadi di belakang layar. Bahkan, keluarga Glazer dikabarkan hanya melakukan pembicaraan tersembunyi tanpa publikasi berlebihan di media. Kondisi ini membuat penjualan Manchester United tak terkontrol dan tak lagi banyak tersorot oleh media, sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sheikh Jassim ingin membeli Manchester United 100%. Hal inilah yang membuat banyak pihak mendukungnya ketimbang Sir Jim Ratcliffe yang hanya ingin membeli 50% saja. Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund menarik perhatian Thomas Frank. Pelatih Brentford itu mendoakan sang striker bisa sukses bersama Setan Merah. Setelah cukup lama berburu striker baru, Manchester United akhirnya mendapatkan mesin gol baru mereka. Manchester United diklaim sudah bersepakat dengan Atalanta untuk transfer Rasmus Højlund. Kepada Manchester Evening News, Thomas Frank mengaku antusias melihat Højlund pindah ke Manchester United. Ia menilai sang striker telah mengambil langkah yang besar untuk pindah ke Manchester United. Saya rasa transfer ini akan jadi hal yang fantastis bagi Rasmus, buka Thomas Frank. Jujur, saya tidak mengenalnya secara personal, saya juga tidak pernah melatihnya. Namun saya tahu dia karena koneksi kami sesama orang Denmark.
Lebih lanjut, Thomas Frank mendoakan kompariotnya itu bisa memetik banyak kesuksesan di Old Trafford, meski ia memperingatkan bahwa EPL bukan liga yang mudah untuk ditaklukkan. Saya mengenal orang-orang yang melatihnya, dia juga sudah masuk ke dalam tim nasional Denmark dan ia bermain dengan baik di setiap pertandingan tersebut, lanjut Thomas Frank. Saya benar-benar berharap ia bisa bermain dengan baik di Manchester United. Namun ia harus bersiap, karena ia memiliki label harga yang mahal dan ia akan bermain dengan liga yang benar-benar baru, imbuhnya. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United sedikit lagi akan menuntaskan transfer Rasmus Højlund. Manchester United memboyong Rasmus Højlund dari Atalanta dengan mahar transfer 85 juta euro. Sang striker dilaporkan akan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis di awal pekan ini sebelum diperkenalkan sebagai rekrutan baru Manchester United. Jadwal laga pramusim dan prediksi susunan pemain Real Madrid vs Manchester United jelang Liga Spanyol, Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023, dan tayang via siaran langsung Trans 7 gratis dan TV online. Vinicius Junior dan Mason Mount main, duel Real Madrid vs Manchester United dalam pertandingan persahabatan diharapkan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Meskipun tanpa Karim Benzema, Vinicius yang mengisi posisi penyerang tampil impresif dengan mencetak gol penentu kemenangan saat melawan AC Milan. Debut Jude Bellingham bersama Los Blancos juga mendapat penilaian bagus dari pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Selain itu, Joselu dan Brahim Diaz, hasil rekrutan musim panas, juga berpeluang untuk diturunkan dalam pertandingan melawan Manchester United. Skuad lama seperti Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, dan Luka Modric juga akan mengisi skuad Los Blancos. Namun, sayangnya, Dani Ceballos harus absen hingga 2 bulan mendatang karena cedera yang didapatnya saat latihan. Sementara itu, skuad Erik ten Hag tampil terengginas dalam 3 laga pramusim terakhir. Dalam 3 laga tersebut, The Red Devil belum kebobolan dan sudah mencetak 5 gol. Dalam laga melawan Real Madrid, Erik ten Hag berkesempatan membuka peluang debut untuk kiper barunya, Andre Onana. Meskipun memenangkan 3 laga pramusim, Manchester United masih dinilai kurang tajam di lini depan. Untuk pertandingan melawan Real Madrid, Erik ten Hag akan menempatkan Jadon Sancho dan Marcus Rashford di lini depan. Anthony Martial, yang sebelumnya absen karena cedera, kini telah pulih dan bisa kembali ke posisinya di tengah. Pilihan lain dari ten Hag termasuk Bruno Fernandes, yang memberikan kontribusi gol yang besar untuk tim, dan Alejandro Garnacho yang juga menjadi opsi utama untuk menempati posisi sayap. Meskipun Manchester United kurang tajam di lini depan, Real Madrid bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Dalam 5 laga pertemuan terakhir, keduanya berimbang dengan masing-masing memenangkan 2 laga dan 1 seri. Agen Sofyan Amrabat baru-baru ini memberikan kabar terkait spekulasi masa depan kliennya. Ia menyebut bahwa sang gelandang memang sudah siap untuk pindah dari Fiorentina di musim panas ini. Belakangan ada satu klub yang gencar dikaitkan dengan sang gelandang. Klub itu adalah raksasa Premier League, Manchester United. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, begini jawaban sang agen, "Saya bisa bilang ada beberapa klub yang berminat pada Sofyan," ujar Mahmoud El Boustati kepada Football Primeur. Lebih lanjut, Boustati menampik kabar bahwa Amrabat akan segera bergabung dengan Manchester United. Ia menyebut belum ada tawaran yang serius untuk sang gelandang. "Untuk saat ini kami sedang mencari tawaran terbaik untuk Sofyan," sambung sang agen. Dia saat ini masih menjadi pemain Fiorentina, ia sudah kembali beraktivitas bersama Fiorentina pada hari Senin kemarin. Meski melanjutkan aktivitas dengan Fiorentina, Amrabat tetap siap pindah. Sang agen memastikan bahwa sang gelandang bisa dengan cepat berganti klub di musim panas ini. Fiorentina sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer gelandang timnas Maroko itu di musim panas ini. Manchester United harus membayar sekitar 40 juta euro jika mereka serius ingin mendatangkan sang gelandang. Perburuan Manchester United terhadap Rasmus Højlund semakin mendekati klimaks. Striker Atalanta itu dikabarkan menyepakati kontrak 5 tahun yang disodorkan Manchester United. Setelah menggaet Mason Mount dan Andre Onana, Manchester United kini memang menjadikan perekrutan striker baru sebagai fokus utama mereka.
Satu nama yang terus-menerus dikaitkan dengan Manchester United sepanjang musim panas ini adalah Højlund. Penyerang 20 tahun itu diklaim sebagai buruan utama Manchester United. Beberapa waktu lalu jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United dan Højlund sudah mencapai kesepakatan pribadi. Kini, Romano memberikan informasi tambahan mengenai kesepakatan tersebut. Højlund diklaim mendapat kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni tahun 2028 mendatang. Selain itu, Manchester United juga disebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Højlund selama setahun. Opsi ini memang selalu disematkan Manchester United di kontrak hampir semua pemain baru mereka. Manchester United dipercaya dalam pekan ini akan melepas tawaran resmi kepada Atalanta untuk merekrut Højlund, dan mereka berharap sang striker tak lama lagi bakal merapat ke Old Trafford. Meski demikian, Romano mengklaim bahwa Manchester United enggan membayar mahal untuk Højlund. Manchester United akan berkata tidak jika Atalanta meminta bayaran senilai 90 atau 100 juta euro. Manchester United diyakini hanya akan bersedia membayar Atalanta senilai maksimal 60 juta pound sterling untuk menggaet Højlund, tak lebih dari itu.